yang namanya bottom drain ya. Saya menggunakan 2 buah bottom drain menggunakan pipa 4 in. Kemudian ini ada skimmer yang saya gunakan dengan menggunakan pipa 2 in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kokodekpa Majalengka. Hari ini saya akan membuat konten spesial lagi ya, yang di request oleh siapa ya, saya cek dulu. Rehan Aji ya, yang di request oleh Rehan Aji. Jadi beliau minta untuk membuat kolam ya, cara membuat kolam dari 0 sampai dengan selesai. Dan hari ini saya sudah mempunyai gambar 2 dimensi ya. Nanti langsung kita akan praktekkan, dan kebetulan hari ini pengerjaan sudah masuk ke hari kelima ya. Jadi mohon maaf Om Rehan, saya baru buat videonya di hari kelima ini. Rencananya tadinya mau saya buat dengan simulasi di pembuatan styrofoam, cuman karena kebetulan ada lahan sedikit di kafe, ukurannya 2x3 meter, makanya saya udahlah buatkan saja di kolam beton langsung atau kolam semen langsung. Dan sebelum kita lihat ke pengerjaan di hari kelima, kita lihat dulu secara detail bentuk seperti apa kolam yang akan saya buat hari ini. Oke, saya jelaskan ya sedikit Om Rehan. Untuk kolam yang saya buat, panjangnya itu totalnya 3 meter, kemudian lebarnya itu 2,6 meter. Saya menggunakan prinsip 30% kolam, dari kolam adalah filter atau chamber. Makanya di sini saya rencananya akan menggunakan 30%, atau kalau 3 meter berarti kolam di sini 2 meter, kemudian chamber di sini 1 meter. Nah, ini 2 meter. Dan ini tetap saya akan pakai 2,6 habis dengan menggunakan 7 chamber. Ya, tadinya rencananya mau 8 chamber, cuman kebetulan ini terlalu kecil. Makanya saya buatkan 7 chamber saja ya. Saya perkenalkan dulu bagian-bagiannya. Ada yang namanya bottom drain ya. Saya menggunakan 2 buah bottom drain menggunakan pipa 4 in. Kemudian ini ada skimmer yang saya gunakan dengan menggunakan pipa 2 in. Kemudian ini ada jalur untuk backwash ya. Karena chamber saya menggunakan sistem atas bawah ya. Jadi dari bottom drain sama skimmer nanti akan masuk ke chamber 1 ya, chamber 1, kemudian dia masuk ke chamber 2, chamber 3, kemudian masuk ke chamber 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru dia nanti kembali ke water wall ya. Fungsi dari bottom drain saya ulas dulu. Dia fungsinya untuk menyedot kotoran di paling bawah ya, kemudian skimmer untuk menyedot kotoran di bagian atas, dan akan masuk ke chamber 1. Rencananya chamber 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 nanti akan saya gunakan mekanis, kemudian 4, 5, 6 biologis, kemudian chamber 7 nanti isinya pompa dan lampu UV. Dan dari sini, dari chamber 1 nanti rencananya akan saya gunakan sikat ya, brush. Nanti masuk ke chamber 2 akan saya gunakan jaring ya, kemudian biofoil kalau ada, nanti jet mat lah. Kemudian di sini nanti akan saya campur dengan biologi sebenarnya. Nanti akan ada bioball, kemudian jet map juga. Nanti di sini akan saya isi dengan batu apung, kemudian carang jahe, olister, baru finishing di pompa dan lampu UV.
Dari chamber 1 ke chamber 2 itu nanti akan saya gunakan paralon ya. Jadi paralon karena ini dari bawah naik ke atas ya, nanti paralon 2,5 in ya, 3 buah. Kemudian nanti akan naik ke atas airnya, ini tanda naik ke atas ya, naik ke atas. Nanti turun ke chamber 4-nya melalui jalur bawah. Nanti masuk ke chamber 5 melalui jalur atas, turun lagi jalur bawah, atas, kemudian ke chamber 7 masuk ke ke kolam, ke waterfall. Nanti menggunakan pipa yang 1/4 karena yang saya pakai pompanya 16.000 LH rencananya. Kenapa saya menggunakan 16.000 LH? Karena tetap yang saya hitung adalah keseluruhan 2 kali 3 ya. 2 kali 3 kali tinggi ya, belum saya ulas tingginya, nanti rencananya airnya 1 meter jadi 6. Kalau saya menggunakan pompa yang 16.000 berarti akan dalam 1 jam akan terputar 2,5 kali ya. Jadi kalau misalkan saya mengharapkan air saya jernih ya, itu sebenarnya harus 3 kali, karena kebetulan dari produk yang saya beli adanya 16.000 LH ya, jadi udahlah cukup, karena cadangan 30% di kolam chamber ini ya, nanti akan terputar 2 jam selama ada yang 5 kali. Kemudian untuk backwash ya, ini backwash. Jadi untuk nyuci saya menggunakan 1 chamber yang ini karena dia posisinya dari atas ke bawah, makanya saya buang. Ini menggunakan pipa 2 in ya, pipa 2 in. Kemudian ini karena dia dari atas ke bawah ya, makanya saya gunakan pipa juga 2 in ya. Kemudian ini saya gunakan 1 pembuangan ya, karena ini jalurnya dari bawah, makanya saya biar lebih hemat paralon juga, saya gunakan cuman 3 dan 4 pembuangannya 1. Kemudian 5 dan 6 pembuangannya juga 1 di chamber 6. Kemudian 7 ada pembuangannya. Kenapa saya buang digabung? Karena ini dari 5 ke 6 itu ada turun sedikit, dari 3 ke 4 juga ada turun sedikit. Oke, itu yang skema yang akan saya kerjakan, dan sekarang kita cek sudah sampai mana pengerjaan di hari kelima, karena kebetulan di tanah saya banyak batunya, makanya hari pertama itu hampir habis untuk proses pemecahan batu saja ya. Oke, kita langsung ke lapangan. Ini proses pengerjaan yang sedang kita lakukan sekarang ya. Kebetulan ini tidak saya gali karena biar lebih cepat pengerjaan. Saya menggunakan hebel ya, dan ini yang tadi saya jelaskan ya di kamera bahwa ada 2 buah bottom drain ya, di desain ada 2 buah bottom drain dengan menggunakan pipa 4 in, dan yang ini untuk skimmer pipanya 2 in, jadi nanti masuk ke tanah. Ini nanti rencananya di sini akan kita buat waterfall ya, masuk ke sini. Sip, dan usahakan ya pojoknya nanti dibuat opal, jangan ada dead spot ya. Jadi nanti airnya tetap berputar, tidak mati ya. Jadi buat untuk kotak. Ini bagian dari chambernya ya. Chamber masuk dulu ya. Nih nanti chamber 1, ini backwash yang saya sebutkan ya, sini nih ya, ini backwashnya. Jadi chamber 1 nanti masuk ke chamber 2 ya. Ini chamber 2 menggunakan paralon 2,5 in masuk ke sini. Nanti ini saya sekat ya, ini saya sekat, nanti masuk lewat bawah ya, lewat sini masuk ke chamber ke 4 yang ini ya, masuk ke chamber 4 di sini. Dan ini ada backwashnya ya, seperti di gambar juga sama, ada backwash ya. Backwash
Nanti ini saya sekat lagi pakai keramik yang 60 cm kali 120. Nanti masuk lagi ke jalur bawah sini ya. Ini masuk jalur bawah ya. Ini masuk jalur bawah ke chamber 6. Kemudian dari chamber 6 nanti akan naik ke sini ya. Itu juga ada backwash ya. Ada backwashnya di sini ya. Dan nanti akan naik ke atas, masuk ke waterfall ini ya, masuk waterfall ya. Itu mungkin Om Rehan yang pengerjaan di hari kelima ya. Nanti saya buatkan videonya di finishing nanti ya, pas waktu uji kolam nanti ya. Oke, sip ya. Hari ini saya cukupkan dulu ya untuk dokumentasi pembuatan kolam. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, dimohon teman-teman untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan klik tombol like-nya juga, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa sharing juga kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain bisa mengambil manfaat dari video yang saya buat ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khairat.